all the smoke's coming off this way. That's why you can't see it. It's coming out of that crack. Very nice. To the shoot. Benar-benar orang yang ada bergantung di salib. Ya, kalau saya jalan salib kan biasanya orang kalau sudah baca kesengsaraan Tuhan, kemudian doanya. Jadi ya kesengsaraannya saja. Kalau jalan salib, ya paling cepat ya 2 jam itu paling cepat sekali udah. Jadi kalau itu sudah yang pertama Yesus disiksa, berhenti lalu mencari-cari pada cambuk. Saya pernah dipukul pakai ini lalu dirasakan. Dulu saya masih kecil pernah sabet dia sama ibu. Lalu saya rasakan, lalu kita kalau sudah teringat, kita kembalikan. Padahal Yesus itu pakai cambuk saya. Kali terasa pada tubuh, gitu. Sampai akhir. Lalu kalau Yesus memanggul kayu salib, saya juga gambarkan saya dulu pada waktu kecil. Ya berat, tempatnya panas. Itu berbatuan, tempatnya padang pasir. Lalu kita rasakan, itu kita rasakan Mbak. Kemudian, lalu kita tahu apa arti kita jalan salib. Iya. Senang ya Pak bisa ikut. Betul-betul merasakan itu. Iya. Kalau kebetulan ada tamu ya seringkali dari pagi sampai malam. Itu andai kata saya pulang gereja sudah ada tamu, nanti malam saya tuh nggak makan nggak apa, hanya minum saja. Itu saja sedikit. Terus sampai tamu itu selesai baru saya makan. Jadi yang namanya biar bisa sebenarnya bisa. Gitu. Tapi ya tetap seger ya? Sehat juga, nggak pernah jarang sekali sakit. Kalau saya sakit teman-teman saya ngomong, masa Pak Hari itu sakit, aneh gitu. Iya, saya kan pernah sakit sekali. Teman-teman, Pak Hari kok sakit, Pak Hari itu hanya ingin istirahat gitu katanya gitu. Nanti ada itu haji ya, tempatnya kan ada haji guru tapi haji putri Khairul Banati namanya. Kalau Pak Hari itu tidak sakit sesuatu, nanti kalau habis gitu Pak Hari kalau orang itu ya bisa dia ngomong gitu sama teman-teman apa iya karena dia juga bisa nolong orang. Saya ini sakit bener Bu, saya sakit bener, ngurus biasa itu tak saya kira nggak bertentangan. Kalau ini Pak pernah yang bilang dari Tuhan kan? Saya bilang Bapak itu uang rumahnya kayak gini kaya gitu, dia bilang nggak bisa ya Pak ya? Oh nggak bisa. Sama saja itu zaman SDSB ya. Orang seringkali bisa jadi, benar-benar jadi. Tapi untuk
beli sendiri nggak pernah dapat. Tapi Bisa menolong orang lain. nah itu Tapi biasanya ya pas aja. jadi pemberian Tuhan itu cukup untuk Ya cukup untuk hidup. Jadi bukan untuk mewah-mewah. Bukan untuk mewah-mewah. Hmm. Ini pernah ada ya orang sampai 9 hari ke sini. Dia nggak bisa, aku nggak bisa. Soal itu nggak bisa, itu melanggar aturan gitu. Tapi dia merengek-rengek menangis, lalu dia mengatakan apa adanya. Jadi dia itu bagus kecil, warungan alit gitu dia. Lalu dimintai tolong orang minjamkan barang-barang. Sejumlah itu 925.000. Lalu kan orangnya lari, dia kan yang harus nanggung. Padahal dia nggak punya apa-apa. Sawah aja juga nggak punya. Lalu sampai 9 hari ke sini. Lalu saya ngomong, udah beli aja nomornya ini. Catat, Bu. Nggak bisa, saya nggak bisa nulis. Nah ini Mbak E apanya ini menantu saya. Bisa nulis Mbak, bisa catat. Hanya 1 nomor 3 angka. Udah sana bawa pulang dibeli. Tapi sekali ini saja. Itu dia mendapatkan hanya 1.175.000. Jadi Lalu itu ya orangnya baik kok itu. Lalu habis ambil itu uangnya dibawa sini. Lalu ngomong, Bapak kalau mau ngambil berapa? Itu bukan hak saya, bukan rezeki saya nggak bisa untuk mengambil. Silakan aja bukan untuk nyaur utang, sisanya ya untuk tambah modal. Ya setelah saya cari bahwa itu sudah 6 hari, 1 minggu tidak jualan. Jadi mungkin sisa itu rezekinya dia gitu. Lalu itu untuk tambah modal. Lalu kan suatu ketika setelah setengah tahun apa kesini lagi, wah ini sakit. Tak kayak ono malah ciloko ya. Nah misalnya kalau saya saat ini senangnya memberi Bapak uang. Kalau itu apa namanya? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini uangnya saya dapat sekian, ambil berapa? Itu, ya. Oh itu enggak bisa. Kita enggak akan terima. Jadi dagang ya Pak? Iya, dagang. Nah kalau Bapak sendiri minta Tuhan gitu, minta uang sih. Loh, saya sudah tahu bahwa saya punya rezeki sendiri, saya sudah tahu. Jadi percaya ya Pak ya? Iya, percaya. Minta Tuhan pasti kasih ya? Mesti kasih. Ya pas hari Iya. itu. Ya nyatanya ya, saya guru SD. Anak saya itu 5 bisa kuliah semua. Pak, kalau kita pikir gaji guru Oh SD, ya bagus ya Pak ya. guru SD itu gajinya berapa sih? Iya. Coba gambarkan itu saja. Padahal kita harus biaya hidup dan lain sebagainya. Sekalipun jelas itu kendaraan roda 2 ya punya banyak. Ya. Terus itu dari mana nggak tahu ya Pak? Saya nggak tahu. Loh, Kok bisa tahu saya kok bisa punya uang cukup dan lain sebagainya. Nyewa sawah barang sedikit tuh kita tanami ya. Kalau kita tekun aja, ya seringkali hasilnya itu juga memadai. Dan setiap kali anak-anak itu minta uang kok ya ada ini. Ini seringkali kan bingung sendirian. Iya. Kok dari mana sih? Ya, dari mana gitu? Iya lah. Padahal seringkali ya kalau pada waktu kuliah ya kalau musim bayar semesteran itu kan bareng-bareng 3 orang. Ya, padahal kok ya entah ya. Saya sendiri nggak tahu kok pasti apa. Ini kan pemberian Tuhan, jadi kita tidak akan mendahului. Kita tidak akan mendahului karena kita juga ini. Enggak kok, cuma dia senang pegang-pegang. Jadi kalau saya itu ya, udah tahu sebenarnya rezeki saya itu hanya sekian. Jadi
tidak perlu moyong. Cukup gitu. Sama saja pada waktu anaknya mau syukuran, itu pada saya sehelai undangan pun tidak melepas. Ikut misa di sini itu 1.500 orang. Iya. Kita semua nyuguh loh Mbak. Itu kok gitu. Orang Podowa itu loh pada waktu ke Purwokerto ada yang ngasih bensin saat gerem itu. Iya Mbak. Waktu akan ke Purwokerto sama ini pernah berangkat toh. Itu di sini ada orang yang memberi bensin itu 1 drum kan 200 liter. Lalu solarnya itu 40. Nanti mau ke Purwokerto ada mobil-mobilnya, bensinnya biar diisi. Udah ngisi karungmu dewe mau ngisi berapa gitu. Nah ini dari kan ya. Cuma lewat orang gitu. Ya, itu yang kemudiannya itu juga ada kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Itu ada Tionghoa yang datang ke sini tanya, Pak, berasnya udah ada belum? Kalau enggak saya antar gitu. Oh, ya tanya ibu aja, kalau soal belakang tanya ibu ke belakang. Oh Pak, beras sudah giling di Mbak panenan ini. Lalu kita kan kalau telur terlalu lama kan nggak baik. Besok wah itu punduk gitu. Nah orang tadi yang malamnya kembali sini bawa telur nira-ira ya, nira-ira ya. Kan tanya kira-kira sekian orang enggak. Dia ngasih 1.600 butir belum. Yang nyuruh gitu loh. Iya. Jadi Tuhan memberikan itu seringkali ya. Dan juga saya tidak mikir saya itu Malah nggak ayam ya. saya dengan adik saya yang hidup di Jakarta gitu, punya. Tapi kalau pulang ke kampung dia yang tua, saya yang muda gitu. Kita nggak pernah kok mikir dikunci, orang kali pintunya nggak terkunci sini. Tadi malam itu sepeda motornya di luar rumah. Terus pintunya udah ditutup dengan ngatakan yang dulu itu bukan menutup. Coba apa? Udah saya tak tutup tidur. Terus ada kursi roti dari nggak ini kok biasa ini banyak kok masuk ini saya. Ya yang gede. Yang gede aja semua. Ya. Panas enggak? Anget. Yes. Very. Show off. Buru nunggu. Kemawi pernah, lari-lari biasa nanti. Saponya ini itu keras. Nah, Anak-anak itu nih. Fix milk, Chelsea. Ini putranya juga. Anak yang keempat. Berapa? 5. 5 putri. Putri satu Yang tadi satunya bukannya? menantu. Oh itu menantu. Juga temannya ini. Jadi yang masih di rumah ini Mbak? 2. Kalau yang 2 kan sudah tidak milik. Tuh, berani punya anak 5 kok. Kau paksa
Terlanjur. Saya udah 4, dia masih minta 1 lagi. 2 di rumah. Berarti dia sebagai seorang Kristiani itu baru jadi orang Katolik. Oh, apa bedanya? Nah, itu umum, Katolik itu artinya umum, biasa. Asal sudah ke gereja. Kalau di sini Paskah disandran aja jadi Katolik. Tapi kalau orang Kristen itu adalah orang Kristiani. Ya. Karena orang Kristen yang sebenarnya itu dituntut, yaitu untuk peduli kepada lingkungannya. Untuk peduli kepada lingkungan. Jadi orang Kristen itu tidak hanya cukup ke gereja berdoa, tapi soal ke gereja dan tidak itu bukan masalah. Karena orang berdoa tidak perlu di gereja, ya. Tidak harus ke Sion. Lalu orang-orang di sini ke gereja itu biasanya orang yang diburu sakramen, iya kan? Yaitu orang sini ya. Adanya sabda, saya juga nggak apa-apa. Pokoknya saya ke gereja, iya kan? Kalau itu ada perjamuan, untung. Kalau nggak ada, ya udah. Karena orang di sini sudah diajari bahwa sabda dan ekaristi itu kan dulu sabda. Adanya ekaristi karena sabda. Lalu mengapa sabdanya ditinggalkan? Padahal sabda itu penting. Sabda itu untuk hidup, untuk rohani, untuk jasmani. Tapi ekaristi kan untuk roh. Jadi selama kita di sini itu malah lebih penting Kehidupannya, ya. Kehidupannya. Dan syukur kalau kita sudah hidup baik, bisa orang lain turut mengenyang kehidupan. Kebaikan itu ya. Kan di Injil juga dikatakan bahwa kita harus menyampaikan kabar gembira. Apa kalau kita harus khotbah? Orang tahunya kabar gembira itu dia menyampaikan Injil gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Umpama kabar gembira itu gini ya. Ibu sakit. Kemudian ibu ke sini. Lalu sampai di rumah sembuh. Orang lain ya. Ibu udah sembuh. Iya. Orang itu bergembira atas kesembuhan ibu. Nah inilah kabar gembira. Yang disampaikan terus. Yang nambani sopo, oh itu Pak Har yang Katolik. Lalu orang mikir, oh kalau itu orang Katolik, oh ya bisa nambani toh. Kapan kalau saya akan ke sana? Kalau saya sakit akan ke sana. Kemudian juga orang karena sembuhnya ditolong oleh orang, juga dia ingin menolong orang lain terus. Ada satu rantai. Nah, lalu karena kita bisa melakukan sesuatu yang dicontoh orang lain, itulah yang dikehendaki gereja. Orang Katolik tidak perlu banyak. Kayak saya bapak ibu saya tuh tak demi ya uangnya apa ini kerasnya setengah mati tuh Pak hatinya tuh. Nggak mau dibuka loh. Nah keras dan tidak itu ada satu latar belakang apa gitu. Iya. Maka bapak itu pejuang dulunya ya bukan pejuang hebat lah, tapi dia ikut itu terus dia tuh berpikir ya mungkin lihat ya bahwa Katolik itu dipakai Belanda gitu loh, mesti tadinya misi dulu baru nanti di belakangnya tentara Belanda gitu. Jadi untuk menduduki suatu daerah tuh pakai misi Katolik gitu. Terus dia pikir Katolik itu orang Islam lebih. Ya dia tuh nggak Islam juga. Nah, orang Islam itu lebih.
sampai budaya pun dihantir. Salah satu contoh gambar, kalau Sasi Suro, bulan 1 Surat, katanya kan itu bulan pertama orang Islam. Bukan Jawa tuh itu Pak? Bukan, bukan. 1 Suro itu sebenarnya orang Islam, 1 Muharram. Kemudian kan di pantai selatan ada Nyadran. Iya. Ya kan? Nah, orang Jogja yang dimitoskan kan Ratu Konyai, Ratu Kidul gitu ya. Katanya yang menguasai lautan selatan gitu ya. Nah, padahal dia ke sana menebar sesaji. Doanya apa? Doanya kan Islam. Iya. Iya lah, Iya. itu doanya Islam. Kan lalu lucu. Lalu kan sebenarnya kan dia harus Muhammad dan Rasulullah, Ratu Kidul Rasulullah kan harus begitu. Oh iya tuh Pak. Loh, nah iya, kan di sana kan doanya Islam. Ini kan sudah repot ya. Itu kok tidak disadari sama mereka. Jadi satu agama jangan dikaitkan orangnya ya. Iya, sebenarnya. Ya. Itu kan dulu. Jadi yang disalahkan itu pemerintah gitu, bukan orangnya. Saya nggak tahu. Nah, apa tentara Belanda itu dulu semua jahat? Iya. Enggak. Kakak saya itu, kakak ipar saya komandan batalion gerilya. Rumahnya kalau malam itu markas besar gerilya. Di bawah ini tanah itu, di bawah banyak senjata amunisi. Tapi siang hari tentara-tentara Belanda itu di tempat saya ngomong cerita macam-macam gitu. Tidak ada apa-apa. Dan itu pernah ketemu seorang letnan kita sama saya ngomong, saya masih kecil, kakak saya juga komandan batalion gerilya, sering pulang, sering gitu. Lalu dia tanya, setiap kali dia melihat tentara Belanda pasti dibunuh. Dia dulu maritim Belanda, apa iya? Dia ingin ketemu. Dia silahkan ketemu. Tapi Tuhan jangan pakai senjata. Kalau saya pakai senjata akan dibunuh sama orang-orang sini. Itu datang pakai preman biasa datang. Ketemu dengan kakak ya ngomong. Kan kakak dulu maritim kan bahasa Belanda. Nyatanya juga tidak apa-apa. Ya. Nanti kan kakak ipar saya dulu diseksa sama Belanda. Apa saya kan membenci semua Belanda? Ya. Padahal yang kesini Katolik kan bukan orang Belanda. Belanda kan bawahnya Protestan. Kalau saya tuh ya nggak usah dia tuh harus Katolik ya, saya nggak mau itu. Tapi ya gitulah, jadi hubungan terus dengan sesama juga lebih. Tapi ya. Nah dulu kalau dulunya ada satu kekecewaan, siapa tahu ya, ada satu kekecewaan. Misal saya berdoa terus ya. Kita nggak tahu, terus penyerahan total gitu. Nah mungkin yang sama situ ke situ itu latar belakangnya itu. Kalau mau terus langsung ngomong itu kalau situ tersinggung. Terus situ sudah buka, kita mulai buka ya. Latar belakangnya itu. Orangnya itu. Tapi untungnya saya waktu kata ke Sasi itu loh Pak, itu bahwa jadi orang Katolik itu nggak mudah. Iya. Terus dia bilang itu datang ke sini nggak untuk perdamaian loh sebenarnya. Kan karena saya kalau jadi Katolik malah jadi siksa keluarga itu. Jadi saya terima aja udah. Memang begitu. Memang gitu. Jadi biasanya begini ya. Jadi saya Katolik saya berhitung. Saya belajar 6 tahun. 6
tahun maka belajar agama Katolik sampai begitu dalam. Kemudian lalu ada kalimat nggak salah, orang jadi orang Katolik itu menyerah dirinya untuk diikat dan akan di tempat yang tidak disukainya. Maksudnya gimana? Kita pasti ditentang sih. Jadi kita kalau jadi orang Katolik ke tempat yang tidak disukai. Karena apa? Kalau kita melihat sedikit saja ketidakadilan, kita suka berontak. Lah inilah, kan kita dibawa ke tempat yang tidak disenangi. Padahal itu akan terjadi sepanjang hidup. Nggak ada yang enak. Yang saya tuh sudah dibaptis terus seneng, terus saya tuh pengen tuh ya wong liya tuh ya seperti saya. Nah ini, nah itu jadi orang Katolik sekalipun menderita itu ada satu sepercik api kegembiraan dalam batin. Ya. Lalu rasanya bagaimanapun susahnya hidup, ini tidak pernah merasa jadi beban. Tidak pernah punya beban. Gitu. Mama saya makan apa yang saya hadapi saya makan. Tidak akan mikir nyari sana-sana. Ya, memang rezeki ya, hari ini, itu. Ya ini selesai. Iya. Berilah rezeki secukupnya ya. Iya. Berilah rezeki untuk hari ini. Ya sudah, adanya sama sayur udah makan aja. Selesai. Itu lalu karena saya, ibunya begitu, anak-anaknya begitu. Apa yang ditemui dimakan selesai. Yeah. Silakan. Terima kasih sekali, Dek. Terima kasih. See you next Tuesday. Yeah. Money you. Samurai again. Yeah. Else is something else. Terima kasih, Dek. Salam sama sang putri. Sehat Pak? Baby. Well. Sehat Pak? Sehat. Oh ya udah. God bless you all. Yeah, thank you. Ya. Nah, saya nanti tinggal ke Surabaya. Ini karwane memiliki esok sepupu berantem begini biasa. Ya. Mereka biasa kematan sopo tembregus tuh perasaan itu. Ya memang seharusnya gitu ya Pak ya. Jadi kita erat ya. Iya. Terus ya memang katanya kalau kita Katolik sama Katolik kan saudara gitu. Iya. Seharusnya memang gitu. Ya. Itu biasa kok yang mahasiswa Katolik gitu kalau ke sini ya udah. Kalau sini ada tamu ya. If you someday you can hear service without me, that's okay. Good. It's your home. It's lumayan. I like it. Iya, saya tuh sakit hatinya juga loh Pak. Kadang-kadang pengen ya undang apa itu rosario bersama setahun sekali itu nggak boleh. Saya pengen sekali. Sini kalau bulan Mei Pak ya. enggak saben malam putar. Iya. Di sini keluarga Katolik itu ada 23 kakak. Oh, yes, to go. Where? Oh, Sini itu 23 kakak orang Katolik. Ya. Dengan orang Islam juga tidak pernah terjadi satu benturan apapun. Jadi andai kata ada orang meninggal dunia, doanya dua macam. Oh iya. Iya di sini. Kalau misalnya itu Katolik gitu. Nah, ya enggak, Islam juga gitu. Nah kalau misalnya saya Katolik, saya minta didoakan besok Islam juga gitu, gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa. Kan orang berdoa harus menurut keyakinan masing-masing. Iya. Nah ini di sini berlaku sudah berlaku biasa, tak usah diminta. Jadi ternyata orang kenduri gitu ya, ya sudah. Kalau orang Islam itu berdoa kita diam, gantian. Oh, kenduri itu gantian doa. Iya gantian doa. Hai itu kenduri itu apa nggak bertentangan dengan iman Katolik Pak? Kenduri. Oh tidak. Jadi
orang Katolik itu harus kulturisasi. Orang Katolik pengikutnya kecil di sini karena tidak mau kulturisasi. Gitu. Maksudnya tidak mau campur gitu atau? Nah, kulturisasi itu artinya tidak mau terjun ke dalam budaya orang sini. Nah, kalau itu mau terjun sejak dulu dengan budaya sini, saya kira pengikut Katolik itu banyak. Nah, tapi diprotes Pak, kamu tuh ngikut Injil apa ikut apa kok? Oh, di sini enggak diprotes. Kakak sama orang Protestan itu. Oh iya, kalau orang Protestan lain. Katolik tuh mesti. Iya, orang Protestan Nggak mau lain. Injil gitu loh, nyampur baur. Oh iya enggak. Kan ini budaya. Orang Islam bisanya berkembang karena kulturisasi. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mau kulturisasi tidak bisa masuk ke desa. Orang Protestan kebanyakan di perkotaan. Iya, di selatan. Iya. Tapi tidak sampai masuk ke desa. Iya. Dan orang-orang pedesaan menghadap apa kalau ketemu pastor sama ketemu pendeta lain. Tanggapannya kurang baik kalau pada pendeta. Tapi kalau pastor kan enggak. Memang di Magelang ini, terutama di paroki Salam ini, memang dulunya diberi penataran pertama iman mendalam, iman memasyarakat. Kemudian setelah itu kita ditingkatkan lagi kulturisasi. Lalu kita harus mengikuti tradisi budaya orang-orang sini. Kalau kita bisa ke situ kan enak. Iya kan? Orang Katolik sini biasa diajak kumpul di masjid, oke. Ke surau, oke. Tapi kita punya keyakinan sendiri. Kita kalau di kampung, kalau Natalan Paskahan ya dengan mereka semua kita undang. Kita rame-rame bersama. Kalau hari raya pun kita juga diundang. Ya. Nah, ini kan kita lalu terjadi satu komunikasi yang keras. Ini kalau umpama ada kerja untuk agama ya, umpamanya mau nabi gitu. Semua yang kerja anak-anak Katolik justru yang di belakang. Iya, karena kita menghormati dia kan punya kerja, harusnya kan enak-enaknya. Yang semua kerja berat orang-orang Katolik. Kebalikan begitu. Iya. Enak ya, jadi tentram gitu, apa tuh erat gitu ya. Iya. Di sini pada waktu syukuran anak saya kedua itu apa yang misa itu semua orang Katolik. 30% orang Islam. 30%. Iya. Wong ada yang haji sejak mulai sudah dengarin sampai akhir. Turut di situ guru-guru agama Islam yang masih pakai jilbab, kerudung ikut di tengah-tengah situ. Bisa. Padahal di dalam aturan Menteri Agama nggak boleh. Ya, tapi sini karena ini satu kekeluargaan, satu kultur, yang satu budaya. Kita orang-orang Indonesia itu gotong royongan persaudaraan. Yang saya kaget tuh saya dengar sekarang kalau kawin harus satu agama ya. Iya. Itu kan kayaknya menyalahi hati. Kita kan. Nah itu kan aturan, jadi memperpecah juga kan. Itu rekayasa, satu rekayasa itu. Jadi memang di Indonesia ini ada penghijauan gitu. Itu 2004 sono. Oh itu di situ toh? Iya. Oh saya nggak tahu. Jadi maksudnya supaya nggak itu Iya. di pihak sana tapi ya. Iya. Oh. Nah, contohnya di dalam susunan pemerintahan di tanah air kita orang Katolik kan tersingkir semua. Nah apa namanya susunan kabinet sekarang itu menteri-menteri sekarang. Soalnya kan dari sekian ribu kebudayaan, sekian ribu kepercayaan. Iya, luar biasanya itu dari Sabang sampai Merauke kan bawa ke Indonesia.
beres berapa sih? Iya kok. Bapak punya usaha. Ya, Ya itu. Bukan tidak ada hubungan dengan kecelakaan. bukan dari orang lain, Bapak. Bukan. Jadi pusaka Bapak yang keluar. Nah, tapi saya kecelakaan dibikin orang lain nggak, Pak? Enggak. Nggak, memang itu saya kecelakaan. Iya, wajar. Tabrakan lah. Ya, Benar. jadi pusaka itu keluar gitu. Jadi antara kecelakaan dengan benda yang datang itu tidak ada sama sekali. Itu pusaka. Dan saya tak kehilangan kaki itu bukan dibikin orang gitu. Bukan. Memang harus Itu gitu. memang harus. Itu satu musibah gitu. Saya sering tanya ya Pak ya, mungkin memang saya banyak keuntungan saya jadi karena rohani gitu dekat Tuhan. Kenapa kok gitu loh Pak? Apa terus saya kan juga karma macam-macam gitu apa? Tanya-tanya gitu loh Pak. Kenapa sih Tuhan kok kaki saya harus diambil gitu kadang? Yo, jadi satu kecelakaan, satu kehendak Tuhan. Ya, ya. Tapi memang orang-orang harus melalui. Tuhan itu tidak pernah celaka bagi umatnya. Ya. Tapi karena manusia Nah, itu hanya yang keterlaluan. berakibatkan orang lain yang menderita. Nah, tapi kenapa kok harus kita gitu loh? Apa faedahnya gitu loh Pak? Udah lah dibilangin kamu jangan gini-gini gitu. Oh iya ya enggak bisa mau satu dari apa namanya di luar daripada rencana. Nah, Tuhan kok nggak bisa cegah gitu loh Pak? Oh ya. Nah, terus Karena sudah kita itu banyak dosa-dosa. ya. Dosa yang keturunan di alam. Nah, karena itu alami lalu orang menyebutkan ada karma dan Maksud dosa yang alami kita kan dulu keturunan nenek moyang kita yang dahulu. itu nurun juga Pak. Terus maka dari itu yang dinamakan karma Hindu. Karena satu keturunan ini juga akan berakibat dengan itu sendiri. Nggak adil toh Pak, saya tuh. Mengapa tidak adil loh, itu musibah. Nah, tapi kan misalnya karma ini kan dari atas sana, saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya dari ini loh ke gitu. Iya. Itu kodrat, jadi tidak bisa di begitu itulah. Nah, itu Kalau kita mendalami Injil itu ada. dalam hidup saya harus mengalami itu memang Itu harus diterima. Ini tidak perlu. Dalam Injil juga dikatakan menjadikan orang itu Injil Matius. Gitu. Karena Tuhan tidak akan